شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di media ini untuk melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu berkaitan tentang tipe-tipe manusia di bulan Ramadan. Kita sudah bahas tipe pertama sampai ke 5. Yang selanjutnya yaitu tipe yang ke-6, yaitu musafir. Wasyam wajibun alaihi hina idzin. Kata Syekh Utsaimin, musafir jika dia tidak berniat dalam safarnya untuk melakukan hilah, artinya dia safar tujuannya untuk menghindari puasa, maka ketika itu berbukanya dia hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika itu dia wajib berpuasa dan dia melakukan safar tujuannya untuk menghindari yang namanya puasa, agar dia bisa berbuka, bisa makan dan bisa minum. Ini hukumnya haram. Kalau tidak ada niat untuk melakukan hilah, keluar kota misalnya, tidak ada tujuan untuk menghindari puasa, maka dia diberikan pilihan antara puasa dan berbuka. Dia diberikan pilihan untuk berpuasa, melanjutkan puasanya, atau berbuka. Baik safarnya itu panjang atau safarnya itu pendek. Baik safarnya itu mendadak atau safarnya berkelanjutan. Sebagaimana contohnya supir pesawat, supir mobil, supir bus, maka mereka diberikan pilihan untuk berbuka atau melanjutkan puasanya. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang sakit atau safar, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Sakit atau safar, uzurnya karena sakit atau safar. Dan safar di sini adalah safar yang emang dia membutuhkan safar itu, bukan karena ingin menghindari puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, Malik mengatakan, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu al-muftir walal muftir al-shaim." Kami pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Artinya diberikan pilihan, dibolehkan bagi yang kuat untuk melakukan safar dengan berpuasa, maka silahkan. Bagi yang tidak kuat ketika bersafar di bulan Ramadan di siang hari dan dia safarnya berat, melelahkan sehingga dia harus berbuka, maka silahkan berbuka, tidak ada masalah. Begitu juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Yarawna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasanun wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun." Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim sebutkan, kami melihat bahwasanya barang siapa yang mendapatkan kekuatan dalam berpuasa ketika safar dan dia berpuasa melanjutkan puasanya, maka itu baik. Dan barang siapa yang melihat bahwasanya dia lemah ketika safar harus berpuasa dan safarnya membutuhkan energi, artinya melelahkan, maka dia boleh berbuka dan itu baik untuk dia. Jadi kesimpulannya, yang lebih utama mana Ustadz? Kalau safar di siang hari di bulan Ramadan, berpuasa atau buka? Maka yang paling mudah bagi si pelaku
untuk melakukannya. Kalau dia tidak sanggup untuk tidak sanggup untuk berpuasa karena safarnya panjang, melelahkan, maka dia boleh berbuka. Dan dia yang paling tahu berkaitan tentang dirinya. Nih, saya sanggup apa enggak nih? Safarnya melelahkan. Naik bis di siang bulan Ramadan, panas, nggak pakai AC, dan panjang, melelahkan, maka dia boleh berbuka. Diberikan pilihan. Kalau tasawaya, kalau sama gimana Ustaz? Presentasinya 50-50 antara kuat dan tidak kuat. Fa in tasawaya fasaumu afdol. Kalau imbang antara lamanya safar dengan kekuatan dia berpuasa, maka berpuasa itu lebih utama. Apalagi sekarang safar lebih dimudahkan. Kita ke Solo 500 km naik pesawat hanya 50 menit, 53 menit, atau nggak nyampe 1 jam, atau 1 jam 10 menit lah paling lama ya, naik pesawat AC, dan ternyata mudah. Nah, kalau dia melihat, ini kayaknya saya mampu nih berpuasa, maka silahkan berpuasa. Tapi ketika dia melihat safarnya melelahkan, panas dan luar biasa, maka dia boleh berbuka. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Abu Darda mengkisahkan, kami pernah keluar bersama Nabi SAW pada bulan Ramadan di siang hari yang sangat panas. Kharajna ma'a Rasulillah SAW fi Ramadan fi harin syadid. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW di bulan Ramadan di siang hari yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai-sampai di antara kami ada yang meletakkan tangannya di kepalanya seperti ini. Saking panasnya, panas banget. Berjalan di siang hari di bulan Ramadan, panas di gurun pasir, bisa dibayangkan ya, panas luar biasa. Saking panasnya mereka meletakkan tangan-tangan mereka di kepala. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Tidak ada di antara kami yang melanjutkan untuk berpuasa kecuali 2 orang, yaitu Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha, karena mereka kuat ya. Nabi SAW diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak sanggup melanjutkan berpuasa ketika safar, maka dibolehkan berbuka. Dan Nabi SAW pernah berbuka juga di bulan Ramadan karena safar, karena melihat para sahabat keletihan, dan para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Ketika Rasul melanjutkan puasa, para sahabat saking mengikutinya Rasulullah SAW tidak mau berbuka, padahal mereka kepayahan. Sampai Nabi SAW pun membatalkan puasanya. Dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Nabi SAW ata ala nahrin minas sama wan nasu siyamun fi yaumin soifin musyatan. Kita pernah safar bersama Nabi, kemudian kita melewati sebuah sungai, dan para sahabat ketika itu sedang berpuasa pada hari yang sangat panas, berjalan kaki. Wa Rasulullah SAW ala baglatin lahu, dan Nabi SAW naik di keledainya. Baglah itu bigol. Bigol itu antara keledai dan kuda. Jadi lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Nabi naik bigol, para sahabat berjalan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Ishrabu ayyuhan nas." Wahai manusia, minumlah, minum, ayo buka. Tapi para sahabat enggak mau buka. Fa'abau, enggak mau. Kemudian Nabi mengatakan, "Inni lastu mislakum. Inni aisarukum, inni raqibun." Aku tidak sama seperti kalian, kata Nabi SAW. Sungguhnya aku mudah untuk berpuasa, aku bisa menahan diri. Ini raqibun, dan saya naik bigol, kalian jalan kaki, kata Nabi SAW. Fa'abau, nggak mau. Para sahabat nggak mau minum juga. Fasana Rasulullah SAW fakhizahu fanazala fasyariba wa syariban nas. Kemudian Nabi SAW pun turun dari bigolnya, kemudian minum, kemudian para sahabat setelah itu ikut minum. Wa makana yuridu an yashroba sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi nggak mau buka.
Tapi melihat para sahabat yang kepayahan, waduh mereka ngikutin saya nih. Kalau sayanya puasa terus, mereka bisa kepayahan, keletihan dan seterusnya. Akhirnya Nabi SAW berbuka. Padahal Nabi tidak mau berbuka. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Itu adalah al-marid alladzi yurja bur'u maradihi. Orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh. Orang yang sakit diharapkan bisa sembuh, ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, sakitnya tidak berat dan sakitnya tidak memudorotkan dia. Maka ketika itu wajib dia berpuasa pada waktu itu juga. Tidak ada uzur. Diharapkan bisa sembuh. Yang kedua, orang yang sakit memberatkan sakitnya dan tidak memudorotkan. Sakitnya agak memberatkan dia kalau dipaksakan untuk berpuasa dan tidak memudorotkan dia. Maka ketika itu dia boleh berbuka. Berdasarkan firman Allah, "Man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Wa yukrah lahu as-saumu ma'al masyaqqah. Dan dimakruhkan ketika itu dia berpuasa kalau dia berat melakukan puasa tersebut. Misalnya ada orang sakit mah. Wah, dia harus makan tuh. Kalau nggak makan, mahnya bisa tambah parah dan itu memberatkan dia. Sehingga apa? Dia boleh berbuka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbu ayyu'ta antu'ta rukhasuhu kama yakrahu antu'ta maksiyatuhu." Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka untuk diambil rukhsahnya. Kalau sakit udah buka, apa. Tapi sakitnya yang berat untuk dia berpuasa ya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci, tidak suka hambanya melakukan maksiat. Yang ketiga, ya sakit yang diharapkan bisa sembuh, sakitnya bisa memudorotkan kalau berpuasa. Sakitnya bisa memudorotkan jika dia berpuasa. Misalnya sakit yang berat, sakit berat yang bisa mengakibatkan apa? Dia malah meninggal misalnya. Maka ketika itu dia wajib berbuka dan haram berpuasa. Kalau dia buat puasa bisa mengakibatkan nyawanya melayang. Wah, ini orang wajib berbuka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh kalian, jangan bunuh diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sayang terhadap kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jika dia sakit di tengah hari di bulan Ramadan dan dia berat untuk melakukan puasa, maka dia boleh berbuka ketika itu ya. Dia boleh berbuka ketika itu dan diganti di hari yang lain. Apalagi kalau misalnya dokter mengatakan ente nggak boleh berpuasa, harus wajib buka. Seperti orang yang sedang sakit parah, ya wajib berbuka ketika itu, mengganti di hari yang lain. Allahu a'lam bishawab. Tipe yang ke-8 adalah wanita yang haid. Maka wanita yang haid haram berpuasa dan tidak sah puasanya. Berdasarkan perkataan Nabi SAW kepada para wanita, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba lilu birrajulil jahazimi min ihdakunna." Aku tidak melihat orang yang akalnya kurang dan agamanya yang bisa menghilangkan akal seorang lelaki yang kuat daripada kalian semua wanita. Jadi wanita itu bisa apa? Bisa meluluhkan hati seorang pria perkasa, masya Allah ya. Kulna, kemudian para wanita itu berkata kepada Nabi, "Wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah." Apa kekurangan akal dan agama kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Alaisa syahadatul mar'ati mislan nisfi syahadatir rajul." Bukankah persaksian wanita itu setengah persaksian lelaki? Jadi kalau minta saksi zina misalnya dibutuhkan 4 orang. Kalau yang menyaksikan wanita semua berarti 8. Kalau lelaki 4. Laki adil, muslim, balik, akil, dan seterusnya 4 orang. Tapi kalau wanita semua harus 8. Berarti setengahnya kan? Kulna bala qala fadzalika nuqsanu akliha. Iya, kata para sahabat, itulah kekurangan akalnya. Karena persaksian mereka setengah.
Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika wanita sedang haid atau sedang haid mereka tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi, fazalika min nuqsani diniha, itulah kekurangan agamanya. Muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hukum wanita yang nifas juga sama seperti wanita haid, maka dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, dan tidak boleh tawaf. Ada 4 hal. Wanita yang haid tidak boleh melakukan 4 hal. 1, tidak boleh sholat. 2, tidak boleh puasa. 3, tidak boleh tawaf. 4, tidak boleh hubungan badan. Selain itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-7, al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan, wanita yang menyusui dan hamil dan menyusui. Wa khafat ala nafsiha aw alal waladi min as-sawmi fa innahu tuftir. Dikhawatirkan kalau wanita menyusui atau wanita hamil dia berpuasa, dikhawatirkan bisa memudaratkan si janin atau memudaratkan si ibu, maka dia boleh berbuka berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a 'anil musafir syatras salat wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-sauma awisyam. Kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah keringanan setengah bagi orang musafir untuk sholat. Jadi sholat orang musafir bisa dikosor. Wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-sauma awisyam. Dan Allah memberikan rukhsah untuk orang yang safar, wanita hamil, wanita menyusui untuk tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh imam yang 5, dan ini merupakan lafaznya Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Jadi bayar fidyah atau qada, Ustaz, kalau dia mampu untuk membayar qada, maka silahkan lakukan. Kalau tidak mampu juga, maka boleh bayar fidyah. Kalau misalnya si wanita ini hamil itu 9 bulan, berarti dia 1 tahun gak berpuasa misalnya. Setelah melahirkan apa yang terjadi? Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Nah, kalau dia bayar kodonya kapan? Kalau ternyata wanita ini lemah ketika hamil dan menyusui, lemah sehingga dia tidak sanggup untuk berpuasa. Ketika dia menyusui, itu air susu kan diambil dari saripati tubuhnya, diambil oleh anaknya melalui air susu tersebut. Maka ketika itu kodonya kapan? Ini memberatkan, maka boleh membayar fidyah. Apalagi kalau misalnya setelah menyusui 2 tahun selesai, hamil lagi, kan begitu. 3 tahun hamil menyusui. Nah, dia kodonya kapan? Tidak sempat. Apalagi dia wanitanya lemah misalnya, tidak sanggup berpuasa dan dikhawatirkan janinnya lemah. Maka boleh ketika itu dia membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-10 yang terakhir adalah orang yang boleh dibolehkan berbuka karena darurat, seperti petugas pemadam kebakaran, seperti petugas penjaga pantai, kan begitu. Ketika petugas pemadam kebakaran di siang hari di bulan Ramadan, qadarullah misalnya ada kebakaran. Nah, itu membutuhkan fisik yang kuat. Ketika itu dia memadamkan api beberapa jam sampai berjam-jam lama sehingga dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka orang seperti ini boleh untuk berbuka dan mengganti di hari yang lain. Begitu juga misalnya penjaga pantai ketika menolong orang yang tenggelam. Qadarullah misalnya di siang hari di bulan Ramadan ada kapal yang tenggelam. Dia harus menyelamatkan manusia yang tenggelam tersebut, dan berenang membutuhkan energi yang besar, sehingga yang terjadi, dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka dan mengganti di hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita 10 tipe manusia. Semoga bermanfaat dan semoga bekal
ilmu kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi puasa kita dan bacaan Al-Qur'an kita serta baca salat-salat malam kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.